Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channelnya Acis Pertiwi yang biasa dijuluki Usman Konslet, Raja Edukasi sealam jagat. Tetap mengutamakan kebaikan dengan mendirikan channel pendidikan ilmu agama serta ilmu kebaikan, karena kita sekedar berbagi, kita sekedar mengingatkan. Baik jeleknya silakan Anda komentar sendiri, salah benarnya saya juga tidak tahu. Jadi teman-temanku, tetaplah dukung channel ini teman-teman, karena channel ini penuh dimaknai Usman, urusan sergap mengedukasikan ancaman netizen. Itulah singkatan Usman Konslet. Oke teman-teman, kita akan mengedukasikan lagi hal-hal sepele, hal-hal sepele yang mungkin diabaikan, yang sering diabaikan, dan akan mengancam hidup Anda. Entah apakah itu teman-teman. Kita simak video selengkapnya. Cekedai. Oke teman-temanku dimanapun Anda berada, kali ini kita mengedukasikan tentang pendidikan anak sedini mungkin, atau mendidik anak-anak di masa kecilnya. Kenapa saya edukasikan itu teman-teman? Inilah hal-hal sepele yang biasa disepelekan sama orang tua. Lihat, kurang mendidik anaknya waktu kecil. Kurang memberikan pelajaran buat anak-anak. Jadi kita akan membahas ini teman-teman dengan penuh santai, relax, jangan terlalu tegang, merokok sambil ngopi. Santai saja menghadapi hidup ini teman-teman, tidak usah terlalu tegang. Kenapa saya mengangkat tema ini teman-teman? Karena fakta, nyata atau tidak nyata, sudah banyak kita jumpai dengan pengalaman-pengalaman bahwa betapa pentingnya peran orang tua kepada anak-anaknya. Karena tanpa didikan orang tua, bisa dikata anak-anak bisa ketinggalan zaman. Itu yang selama ini saya lihat teman-teman. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Akhirnya kita lupa mendidik anak-anak, lupa kita ngurus anak-anak. Padahal ini lebih penting daripada pekerjaan. Ini lebih penting daripada yang segalanya. Karena tanpa didikan Anda akan membuat anak Anda bisa terjerumus. Dan kalau itu sudah terjadi, berarti Anda ikut juga terjerumus. Inilah hal-hal sepele yang sering diabaikan orang tua kepada anaknya.
Sedangkan kita keras aja, kita didik saja, belum tentu bisa mandiri, belum tentu bisa mendengar, apalagi kalau tidak. Kenapa saya mengedukasikan tentang mengajari anak-anak sedini mungkin? Karena kalau sudah besar, faktanya sudah setengah mati. Kenyataan yang sering saya lihat sudah setengah mati. Karena kalau sudah besar, anak-anak baru mau diajari, kayaknya sudah terlalu berat. Karena kebiasaan dari kecilnya itu dimanja, dibiarkan, tidak dipedulikan. Banyak teman-teman konsekuensinya kalau kita tidak mengajari anak-anak sedini mungkin. Pertama, tidak ada pengalaman kita kasih untuk anak-anak. Baru yang kedua, kalau sudah besar, sudah setengah mati, kita ajari anak-anak. Baru yang ketiga, kalau tidak ada didikan orang tua, bisa-bisa setelah Anda meninggalkan anak Anda, apa yang akan terjadi? Takdir sudah ditentukan. Tapi ada namanya kita berusaha. Tanpa usaha tidak akan pernah ada yang terjadi, teman. Karena tidak ada apa-apa yang turun dari langit jatuh langsung ke depan tanpa keusaha. Dan ini hanya contoh, teman-teman. Banyak saya dapatkan setelah saya merantau ke sana kemari. Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan lemah lembut. Ada juga yang sedang-sedang. Ada juga yang keras. Seperti istilah didikan militer. Pendidikan militer. Dan siapakah di antara mereka yang berhasil? Dan menurut survei yang saya lihat, teman-teman, rata-rata yang berhasil itu orang tua yang mendidik anaknya dengan keras, seperti didikan militer. Rata-rata. Dan tidak mungkin juga saya survei satu persatu manusia atau orang tua. Cuma kebanyakan saya lihat dari teman-teman yang sekeliling-sekeliling, setelah kita melihat dengan mata sendiri. Oh ya. Kebanyakan saya lihat orang tua itu yang anaknya berhasil di saat dia waktu masih kecil, dia didik anaknya untuk mengajari untuk hal-hal istilahnya yang bisa membuat mereka mandiri, kenal dengan agama, kenal dengan kebaikan, kenal dengan sopan santun, tidak kurang ajar sama orang. Itulah saya dapat, teman-teman. Dan jarang itu orang tua yang mendidik anaknya dengan keras, mau dimain-maini sama anak. Jarang sekali, teman-teman. Dan kebanyakan juga yang selalu memanja anaknya itulah yang selalu dimain-maini sama anak. Disuruh satu kali tidak mau, disuruh dua kali, tiga kali, belum tentu pergi. Karena istilahnya didikan dimanja. Itulah, teman, hal-hal sepele yang sering hal-hal sepele yang sering disepelekan orang tua. Di saat nanti dia sudah tidak ada, ya segala usaha yang ditinggalkan hancur habis, karena dia tidak pernah mendidik anaknya untuk terjun ke usaha itu. Dia tidak pernah mendidik anaknya untuk melaksanakan usaha apa yang dia kerjakan orang tua. Saat nanti jadi ditinggalkan, tidak ada ahli waris, tidak ada pewaris untuk pekerjaan. Di saat dia mengerjakan sendiri kan tidak pernah diajari, akhirnya habis. Banyak yang begitu. Jadi, orang tuanya sukses di saat anaknya yang kalau usaha habis. Karena di masa kecilnya tidak pernah diajari
untuk terjun ke dunia itu. Padahal kalau mau dipikir, siapa yang mau meneruskan usaha kalau bukan anak? Masa orang lain? Dan banyak teman-teman saya lihat, di saat orang tuanya sudah tidak ada, dah habis itu usahanya orang tua. Banyak sudah kelihatan begitu. Jarang yang mau sukses dengan peninggalan orang tua. Itu bagi orang tua yang berhasil. Kalau dia tidak pernah didik anaknya sedini mungkin, mengajari anaknya, kebanyakan begitu. Dan yang kedua, kalau kau sudah tidak ajari anakmu sedini mungkin, kalau sudah tua nanti apa bisa dia tahu? Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya termasuk bersyukur orang tua mendidik sekeras itu sama saya. Saya termasuk bersyukur karena apa? Di saat saya seperti ini, saya tidak pernah pusing dengan pekerjaan. Karena sudah ditempa dari dulu, mau pekerjaan keras, mau ringan, mau sedang, pokoknya segala macam pekerjaan lah kita dididik untuk orang tua. Jadi pas kita sudah mandiri, alhamdulillah, kita baru sadar bahwa inilah hasil didikan orang tua. Seandainya dulu dia tidak pernah didik saya, dia manja saya, mungkin saya tidak akan pernah seperti begini. Itulah teman-teman, realita hidup yang sering diabaikan orang. Didiklah anakmu sedini mungkin. Masih kecil sudah mulai kasih ajari memang. Karena saya bisa jamin kalau sudah besar jangan pernah bermimpi untuk mengajari anak. Bisa kau ajari tapi tidak akan bakalan didengar. So banyak contoh yang saya lihat begitu. Iya. Apalagi kalau masalah didikan agama, kalau kau tidak kasih belajar dari kecil, kalau sudah besar, mustahil sudah. Apalagi zaman-zaman now, banyak pergaulan, banyak godaan. Bisa-bisa ya 50-50 antara berhasil dan terjerumus. Tapi kalau ada ditakuti, ditakuti anak-anak dalam satu rumah itu, insya Allah anak-anak itu pasti akan berpikir kalau mau melakukan sesuatu yang tidak bagus. Tapi kalau tidak ada, sudah banyak contoh kita lihat. Orang tua banting tulang kerja, anak-anak santai-santai saja. Cuma tahunya bakasnya habis, minta uang, tidak mau kerja. Nah, dari kecilnya dididik tidak pernah dikasih kerja. Saya yakin orang tua pasti anaknya nanti di sukses. Saya yakin itu. Tidak ada orang tua yang pengen melihat anaknya terjerumus. Tapi coba Anda pikirkan, kenapa anak Anda seperti itu? Bisa kenal narkoba, minuman keras, judi apa? Itu bisa dilihat dari cara orang tua untuk mengajari anaknya. Ada waktunya anak-anak dimanja, ada waktunya anak-anak disayang, ada juga waktunya anak-anak untuk diajari. Dan kalau boleh ada teman-teman anak-anak yang mendengar ini, kalian pasti akan sadar di saat Anda sudah mengerti bahwa inilah didikan orang tua.
kita diabaikan atau tidak diurus, tidak dididik sama orang tua, tak tahu apa yang akan terjadi. Nanti kalian akan sadari semua itu. Karena banyakkan survei yang saya lihat, kebanyakan anak-anak yang mendengar sama orang tuanya sukses, dan kebanyakan yang membangkang semua orang tuanya pasti terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itulah yang sebanyak terjadi, teman-teman. Pasti kalian akan sadar, pasti kalian akan mengerti bahwa inilah kenapa orang tua kita dulu keras mendidik kita. Itu demi kebaikan kita sendiri, tidak lebih dari itu, teman-teman. Karena saya jamin tiada orang tua yang mau melihat anaknya rusak. Pasti tidak ada. Harimau saja, pemakan bangkai, pemakan daging, tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Jadi kalau ada orang tua yang ingin melihat anaknya rusak, berarti itu orang tua gila. Dan coba kita bayangkan detail-detail apa yang orang tua ucapkan sama kita, apa yang orang tua bilang sama kita. Kita bayangkan baik-baik, coba kita renungkan baik-baik itu, teman. Kenapa orang tua bisa didik kita sekeras itu? Apa maunya? Hanya satu maunya, supaya anaknya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Pasti kalian menyadari semua itu. Pasti kalian menyesal semuanya. Dan orang yang mendengarkan orang tuanya dididik secara keras sama orang tuanya, pasti Anda nikmati hasilnya. Karena orang tua dulu mendidik hanyalah demi kebaikan, hanya demi kebaikan. Itulah pesan-pesan buat teman-teman yang anak-anak. Janganlah pernah sakit hati sama orang tuamu, karena didikannya terlalu keras. Tapi tanpa semua itu, saya yakin, saya jamin kalian tidak akan pernah seperti itu. Apalagi di zaman sekarang kerasnya kehidupan, apa-apa serba mahal semua. Jadi bagaimana dengan anak cucu kita nanti kalau begini terus kehidupan? Kerasnya pengaruh lingkungan, hebatnya kehidupan. Tanpa kalian didik anak-anak Anda, pasti akan terjerumus. Sedangkan dididik saja belum tentu. Sedangkan kau didik saja baik-baik anakmu, belum tentu, apalagi kalau tidak pernah. Itulah realita hidup, teman-teman, yang sering diabaikan orang tua dan anak kepada orang tua. Kadang-kadang marah sama orang tua. Kenapa orang tua aku keras sekali? Kayaknya dia tidak sayang sama saya. Padahal dia sayang. Orang tua yang tidak sayang sama kita, orang tua yang melihat saja kita apa yang kita bikin. Kalau dia masih menegur kau, masih melarang kau, masih begini, kau pasti memperhatikan kau, pasti dia masih sayang sama kau. Saya jamin itu, teman. Tapi kalau dia sudah biarkan kau terserah kau mau bikin apa, itu sudah orang tua yang tidak sayang sama kau. Dan ini juga kadang-kadang orang tua lalai mengajari anaknya dari dini karena sibuk dengan pekerjaan sendiri-sendiri. Suami istri kerja semua, akhirnya anak-anak diabaikan. Pas dia tidak ada, pas anaknya mau mandiri tidak bisa karena kurangnya didikan. Itulah yang sering Anda lupakan, teman. Itulah yang sering Anda abaikan, saudara-saudara atau teman-teman. Janganlah pernah abaikan anak.
Karena kalau anakmu terjerumus, pasti aku akan malu. Jadi anak-anak juga begitu. Apapun yang dikatakan orang tuamu, dengarkanlah jika engkau ingin berhasil. Kalau tidak, saya bisa jamin kalian pasti menderita. Contoh di mana-mana kita dikasih lihat sama Tuhan. Saya kan sudah bilang, setiap apa yang diciptakan sama Tuhan di muka bumi ini, itu contoh bagi buat kita. Itu semua pelajaran buat kita. Contoh yang kita lihat. Kadang-kadang kita tidak sadar di dekatnya kita sendiri ada dikasih lihat. Karena itulah, kita di dunia ini hanya untuk belajar, teman. Jadi bagi orang tua, didiklah anakmu selagi masih kecil. Kalau sudah besar, mustahil. Dan bagi anak-anak, apapun yang dikatakan orang tuamu, dengarkanlah, karena itu pasti demi kebaikan. Semoga bermanfaat video edukasi ini, karena kita lagi cuma ngoceh-ngoceh, teman-teman. Kita cuma ngoceh, menyampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara atau teman-teman kita semua, bahwa janganlah mengabaikan hal-hal sekecil itu pun. Janganlah mengabaikan hal-hal sekecil itu, karena itu bisa menjerumuskan kalian. Tetaplah bergabung terus dengan channel ini, teman-teman, karena channel ini akan mengedukasikan demi kebaikan. Tetap demi kebaikan. Dan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman agar kalian bermanfaat. Karena mudah-mudahan teman-teman kita menonton dan bisa juga memetik maknanya apa sih, bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya berbagi kepada teman-temanku. Kebetulan itulah gunanya belajar. Ada sedikit-sedikit kasih belum apa-apa. Cuma kita sekedar mengingatkan saja. Kalau boleh ada yang tidak suka, tidak apa-apa lah. Kalau boleh ada yang suka, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Itulah inti kehidupan, teman. Orang tua, anak, pasti ada relasi hidupnya. Jadi sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Kita jumpa lain waktu, karena saya akan selalu mengupload video yang ingin mengedukasikan kebaikan, karena saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya tidak bisa bikin apa-apa, teman-teman. Apalagi zaman sekarang atau musim-musim sekarang, aduh, kita mau keluar bikin video setengah mati. Musim corona, bukan musim corona, musim corona. Jadi kita di rumah aja berbagi-bagi sama teman-teman. Janganlah, mudah-mudahan tidak bosan. Tanpa dukungan kalian, kami tidak akan ada apa-apanya. Kita sekedar berbagi. Tidak ada yang pintar di atas langit, mati ada langit. Jadi tidak ada yang pintar, teman. Yang memiliki kepintaran itu hanya Tuhan, penguasa alam semesta ini. Tidak ada yang lain. Itulah yang paling pintar. Kalau hanya manusia, tidak ada yang paling pintar. Makanya kita makanya kita dianjurkan saling berbagi satu sama lain. Itulah gunanya itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah channel Aci Pertiwi. Sebenarnya Aci Pertiwi itu Acis, putra sang ibu Pertiwi. Yaitu ibu Pertiwi ini kan bumi kita ini, bumi Pertiwi ini. Makanya sambil namanya itu, saya cinta ibu Pertiwi saya, dan saya dilahirkan di ibu Pertiwi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.